Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu kembali dengan Pak Didi Chandra. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 semester 1 tentang bangun ruang. Jangan lupa Pak Didi ingatkan untuk menekan tombol like dan subscribe bagi yang belum like dan subscribe ya. Anak-anak, Pak Didi juga mengingatkan jangan lupa disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Karena selama kita mengikuti video pembelajaran ini, tentunya ada hal-hal penting yang perlu kalian catat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Selesai. Baik, kali ini Pak Dede ingin menginformasikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama dengan mengamati benda-benda yang berbentuk kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian kubus, balok, tabung, prisma, limas, kerucut, dan bola. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jaring-jaring kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Pernahkah kalian bermain dadu? Tentunya pernah bukan? Salah satu di antaranya permainan apa ya yang menggunakan dadu? Iya betul. Salah satunya adalah ular tangga. Nah, pernahkah kalian melihat kardus seperti tampak pada gambar berikut? Tentunya sering ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian dadu dan kardus dalam ilmu matematika termasuk bangun ruang? Wah, ternyata ada banyak benda-benda di sekeliling kita yang merupakan bangun ruang ya. Lalu, apa itu bangun ruang? Dan apa saja yang termasuk bangun ruang? Mari kita belajar bangun ruang bersama-sama. Bangun ruang adalah benda-benda yang memiliki ruang atau isi atau sering juga disebut volume. Ada kalanya benda-benda di sekeliling kita menyerupai bangun ruang yang berongga, tapi ada kalanya juga yang pejal. Coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Yang pertama itu adalah kardus ya. Nah, kardus ini kalau kalian perhatikan itu berongga. Artinya bahwa ada ruang kosong di dalamnya. Tetapi coba kalian bandingkan dengan gambar di sebelahnya. Gambar apa itu ya? Iya betul, ini adalah gambar batu bata. Batu bata ini adalah bangun ruang yang pejal, artinya tidak ada ruang kosong di dalamnya karena sudah terisi. Nah, inilah dua bentuk bangun ruang. Ada yang berongga dan ada yang pejal. Nah, anak-anak coba kalian amati bentuk-bentuk bangun ruang yang tampak pada gambar. Kira-kira ada apa saja ya namanya? Apa kalian masih ingat nama bangun ruang itu? Apa saja? Ya, ada kubus, ada balok, ada prisma,
tabung, limas, kerucut, dan bola. Mari kita kaji bangun ruang satu persatu. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar dadu. Dalam bangun ruang, kira-kira mirip dengan bangun ruang apa ini bentuknya? Iya, betul. Ini mirip dengan bangun ruang kubus. Nah, kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen itu adalah sama persis, ya. Dalam bahasa sederhananya begitu. Jadi ada 6 bidang sisi yang sama persis. Dan bentuknya adalah bujur sangkar atau persegi. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut dengan bidang 6 beraturan. Coba kalian perhatikan 6 sisinya, sisi ABFE, kemudian sisi DCGH, kemudian sisi BCGF, kemudian sisi ADHE, bagian atas dan bawahnya sekarang, yaitu sisi EFGH dan sisi ABCD. Jadi kalau kita hitung ada 6 sisi ya. Berikutnya rusuknya ada 12. Ingat anak-anak, rusuk adalah pertemuan antara dua buah sisi. Misalkan sisi ABFE bertemu dengan sisi BCGF, itu akan membentuk sebuah rusuk yaitu BF. Kemudian sisi ABFE bertemu dengan sisi EFGH akan membentuk sebuah rusuk EF. Dan seterusnya ya, kalau kita hitung semua rusuk-rusuk itu jumlahnya ada 12 rusuk. Adapun titik sudut adalah pertemuan antara sekurang-kurangnya atau minimal 2 buah rusuk. Nah, misalkan rusuk AB dengan rusuk BC itu bertemu di titik B. Nah, titik B itulah yang disebut dengan titik sudut. Begitupun dengan rusuk BC misalkan bertemu dengan rusuk DC. Nah, maka kemudian membentuk titik sudut di C. Jadi, titik sudutnya kalau kita hitung ada 8 ya. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Itulah yang dimaksud dengan sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, berikutnya anak-anak, kita akan mengidentifikasi jaring-jaring kubus. Jaring-jaring itu, kalau sebuah bangun ruang dibongkar, maka akan berbentuk jaring-jaring. Nah, coba kalian perhatikan, kubus A itu dibongkar, maka akan tampak jaring-jaringnya seperti gambar di sebelahnya. Pertanyaannya, apakah jaring-jaring kubus itu hanya satu saja? Tentunya tidak. Coba kalian temukan secara berkreasi, kira-kira bentuk-bentuknya seperti apa saja ya. Kalian bisa mencari informasi di internet atau juga di buku. Atau kalian juga bisa melakukan penalaran dengan mencoba-coba bentuk-bentuk jaring kubus yang lain. Pernahkah kalian mengamati bentuk kulkas di rumahmu? Tentunya pernah ya. Nah, kulkas itu menyerupai bentuk balok anak-anak. Lalu balok itu apa? Balok adalah
bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Ingat ya anak-anak, 3 pasang itu artinya kiri kanan, atas bawah, depan belakang ya. Jadi 3 pasang itu berarti ada 6 sisi. Nah, balok itu memiliki 6 sisi, seperti yang tadi Pak Dede katakan, depan belakang, atas bawah, kiri kanan. Kemudian memiliki 12 rusuk dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Nah, masih ingat ya, sama dan sebangun itu adalah nama lain dari kongruen. Jadi kalau ada persegi yang sama dan sebangun atau kongruen, maka dia akan membentuk kubus. Sementara kalau balok, sisi-sisinya tidak sama dan sebangun, tidak kongruen atau tidak sama persis. Itulah perbedaan antara balok dan kubus. Nah, mari kita mengidentifikasi jaring-jaring pada balok. Coba kalian perhatikan gambar balok berikut ini. Ketika kita bongkar, maka akan tampak jaring-jaring balok seperti yang ada di sebelah kanannya. Apakah bentuk jaring-jaring balok hanya satu saja? Tentunya tidak ya. Ada banyak, tetapi Pak Dede hanya memberikan satu contoh saja. Kalian kalau ingin mengetahui bentuk-bentuk jaring balok yang lainnya, bisa mencari informasi di internet atau di buku matematika kalian. Nah, anak-anak, pernahkah kalian mendirikan tenda saat kegiatan pramuka? Tentunya pernah, bukan? Karena sekolah kita sudah pernah dan bahkan setiap tahunnya sebelum mewabah corona ya, sering mengadakan perkemahan. Tahukah kalian bahwa bentuk tenda itu dalam matematika sama dengan prisma bentuknya? Nah, prisma itu apa? Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Nah, berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Coba kalian perhatikan, ada sisi atas, kemudian ada sisi bawah atau alas. Bentuknya segitiga ya untuk prisma yang ada pada gambar. Maka disebut dengan prisma segitiga. Pak, kalau alasnya dan sisi atasnya itu bentuknya segi 5, berarti menjadi prisma segi 5. Betul. Begitupun kalau alasnya segi 6, maka dia disebut dengan prisma segi 6 dan seterusnya. Pasti ya, sisi bawah atau alas dan sisi atasnya akan sama dan sebangun atau kongruen, termasuk juga sejajar. Itulah salah satu kekhasan dari prisma. Nah, berikutnya anak-anak, prisma ini juga memiliki sisi tegak ya, yang berbentuk persegi atau
persegi panjang. Nah, kemudian antara pertemuan dua buah sisi akan membentuk rusuk. Kemudian pertemuan sekurang-kurangnya dua buah rusuk akan membentuk titik sudut. Coba kita hitung ada berapa sisi pada prisma segitiga. Kita hitung ya, sisi bawah 1, kemudian sisi atas, berarti jadi 2. Kemudian sisi tegaknya ada berapa anak-anak? Ada 3 ya, berarti ada 5 buah sisi pada prisma segitiga. Berikutnya, ayo kita hitung, ada berapa rusuknya? Coba kalian perhatikan, rusuk yang ada di bawah ada 3, rusuk yang ada di atas juga ada 3. Rusuk yang tegak, seperti garis tinggi itu juga ada 3. Berarti jumlah rusuk pada prisma segitiga ada berapa? Ya betul, ada 9. Nah selanjutnya, coba kalian hitung ada berapa titik sudutnya. Iya betul, titik sudutnya ada 6 ya. Nah anak-anak coba kalian amati jaring-jaring prisma segitiga berikut ini. Perhatikan ketika prisma segitiga itu dibongkar, maka bentuknya akan tampak pada gambar seperti ini. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan gambar kaleng biskuit. Ternyata dalam matematika ada bangun ruang yang bentuknya seperti kaleng biskuit ini, yaitu menyerupai bentuk tabung. Pernahkah kamu memperhatikan bentuk kaleng biskuit di rumahmu? Tentunya pernah ya. Nah, anak-anak, bagian-bagian tabung, coba kalian perhatikan. Di bagian bawah ada alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian di bagian atas ada tutup tabung yang juga berbentuk lingkaran. Antara alas yang ada di bawah dengan tutup tabung tentu sejajar dan kongruen, yaitu sama persis. Kemudian coba kalian perhatikan ada selimut tabung ya. Selimut tabung itu bentuknya berupa persegi panjang yang dilengkungkan mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kemudian sebagai sebuah lingkaran tentu memiliki jari-jari atau diameter. Antara alas tabung dengan tutup tabung, maka jaraknya itu disebut dengan tinggi tabung. Nah, pertanyaannya, ada berapa sisi pada tabung? Ada 3 ya, yaitu sisi alas berbentuk lingkaran, kemudian sisi bagian tutup tabung atau bagian atas juga bentuknya lingkaran, dan kemudian sisinya berupa selimut tabung yang berbentuk persegi panjang. Berarti ada 3 buah sisi. Nah, pertanyaannya, ada berapa rusuk? Anak-anak masih ingat dengan konsep rusuk di awal Pak Dede menginformasikan bahwa rusuk adalah pertemuan 2 buah sisi. Ya. Coba kalian perhatikan, pada selimut tabung dengan bagian alas, itu kan nempel ya. Nah, pertemuan 2 buah sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut, akan membentuk sebuah rusuk. Nah, rusuknya ternyata bentuknya lingkaran ya, berarti rusuk lengkung. Jadi, kalau kita hitung, rusuknya ada 2, yaitu rusuk pertemuan antara sisi alas dengan selimutnya, berbentuk lingkaran, kemudian pertemuan antara selimut tabung dengan sisi tutup tabungnya, itu pun sama, rusuknya berbentuk lingkaran, yaitu rusuk lengkung. Sehingga kalau kita hitung berarti ada 2 buah rusuk. Nah,
Oleh karena dua buah rusuk ini tidak bertemu dan berbentuk lengkung tentunya, maka tabung tidak memiliki titik sudut. Berikutnya anak-anak, mari kita identifikasi jaring-jaring pada tabung. Kalau tabung ini kita bongkar, maka akan tampak jaring-jaringnya seperti pada gambar. Kalian perhatikan, tutup tabung berbentuk lingkaran, kemudian alas tabung juga berbentuk lingkaran, dan selimutnya berbentuk persegi panjang, seperti tampak pada gambar. Tahukah kalian gambar apakah ini? Iya betul, ini adalah gambar piramida. Tentu kalian sudah pernah melihatnya bukan? Di mana ya piramida ini bisa kita lihat? Iya betul, di Mesir ya. Nah, piramida itu di dalam ilmu matematika, yaitu tentang bangun ruang, maka dia persis bentuknya dengan limas. Nah, lalu limas itu apa? Limas itu adalah bangun ruang ya, yang seperti tampak pada gambar berikut ini. Dia memiliki bagian-bagian yang bentuknya itu berbeda. Ada sisi alasnya, dia bisa berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kemudian memiliki sisi tegak. Sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga. Kemudian kalian perhatikan jarak antara sisi alas dengan titik puncak itu disebut dengan tinggi. Nah, kalau kita perhatikan 5 segi 4 ini ada berapa sisinya ya? Mari kita hitung sama-sama. Sisi alasnya 1 ya. Kemudian sisi tegak depan belakang berarti 2 dengan alas jadi 3. Kemudian sisi tegak kiri dan kanan juga ada 2. Berarti jumlah totalnya ada 5 buah sisi pada limas segi 4. Kemudian berikutnya anak-anak, kalau kita hitung ada berapa banyak rusuknya? Rusuk yang di bagian bawah saja sudah ada 4. Kemudian rusuk tegaknya juga ada 4. Berarti jumlah rusuk pada bangun ruang limas ada berapa anak-anak? Iya betul, ada 8 ya. Kemudian kalau kita hitung ada berapa titik sudutnya? Maka kita hitung sama-sama titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan titik sudut T. Berarti ada berapa anak-anak titik sudutnya? Betul, ada 5. Nah, anak-anak, mari kita identifikasi jaring-jaring limas. Limas segi 4, kalau kita bongkar, maka akan tampak seperti pada gambar berikut ini. Coba kalian amati ya. Lihat sisi tegaknya dibongkar membentuk segitiga-segitiga. Dan sisi alasnya berbentuk persegi 4. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian dari limas. Sekarang kita akan mengenal bentuk-bentuk limas. Ya. Seperti yang tadi Pak Dede katakan, limas itu alasnya bisa berbeda-beda bentuknya ya, yaitu berupa segi N. Maksudnya bisa segi N itu N-nya bisa 3, yaitu segitiga, bisa N-nya itu 4, berarti segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Penamaan limas ini sesuai dengan alasnya ya. Kalau alasnya segitiga, maka disebut limas segitiga. Kalau alasnya segi 4 disebut dengan limas segi 4. Begitupun segi 5, segi 6, atau segi berapapun. Maka
disebut dengan 5 segi N. Nah, coba kalian perhatikan, pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Seringkali topi ini disebut dengan topi caping. Di dalam bangun ruang, topi caping ini mirip dengan kerucut. Mari kita perhatikan bagian-bagian kerucut dan jaring-jaringnya ya sekalian. Kalau kita perhatikan, kerucut itu sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Jadi kalau limas, alasnya itu berbentuk lingkaran, maka dia akan berwujud kerucut. Nah, kerucut itu memiliki dua sisi anak-anak. Dua sisi apa saja? Yaitu sisi alas berbentuk lingkaran dan sisi selimut. Ya. Kemudian anak-anak, karena hanya ada dua buah sisi yang bertemu antara sisi alas dan sisi selimut, maka kerucut hanya memiliki satu buah rusuk, dan rusuknya itu berbentuk lingkaran, yaitu rusuk lengkung ya. Kemudian karena hanya ada satu rusuk, maka kerucut tidak memiliki titik sudut anak-anak. Karena bagaimana mungkin akan membentuk sebuah titik sudut sementara hanya ada satu rusuk saja. Adapun yang di bagian atas itu bukan disebut titik sudut, tetapi disebut dengan titik puncak. Nah, coba kalian perhatikan sisi tegak kerucut itu yang berupa selimut itu tidak berupa segitiga ya, tapi berupa bidang miring yang disebut selimut kerucut. Nah, kalau dibongkar kerucutnya maka akan tampak seperti pada gambar. Pernahkah kamu bermain sepak bola? Tentunya bagi anak laki-laki, sering kalian bermain sepak bola ya. Nah, bola termasuk ke dalam bangun ruang sisi lengkung yang hanya memiliki satu sisi anak-anak, yaitu seluruh permukaan bolanya tentunya ya. Nah, sekarang mari kita amati bagian-bagian bola dan jaring-jaring bola. Bola hanya memiliki satu sisi saja. Oleh karena hanya ada satu sisi, maka tentu tidak akan membentuk rusuk, sehingga bola tidak memiliki rusuk. Oleh karena tidak memiliki rusuk, maka tentunya bola tidak memiliki titik sudut. Karena masih ingat ya, Pak Dede mengatakan bahwa titik sudut terbentuk antara pertemuan sekurang-kurangnya dua buah rusuk, sementara bola tidak punya satu rusuk pun. Oleh karenanya tentu mustahil bola memiliki titik sudut. Jadi kalau ditanya ada berapa sisi pada bola? Ada satu. Ada berapa rusuk pada bola? Tidak ada. Ada berapa titik sudut pada bola? Tentunya tidak ada. Nah, bola itu seperti tampak pada gambar memiliki jari-jari atau diameter ya, dan memiliki titik pusat. Nah, kalau bola ini dibongkar, kita potong kecil-kecil, maka jaring-jaringnya akan tampak seperti pada gambar di sampingnya. Nah, inilah bagian-bagian bola dan jaring-jaring bola. Wah, tidak terasa anak-anak, kita sudah selesai mempelajari bangun ruang. Nah, mari kita merenungkan apa saja ya yang telah kita pelajari hari ini dan apa pula manfaatnya. Ada yang masih ingat apa saja? Iya, betul. Yang pertama, kita sudah mencoba mengidentifikasi bagian-bagian dari setiap bangun ruang
Kemudian kita juga sudah mampu menyebutkan bagian-bagian yang ada pada bangun ruang. Setelah itu tentunya kita mempelajari jaring-jaring bangun ruang. Apa ya kira-kira manfaatnya setelah kita belajar tentang bangun ruang? Ya, kita jadi bertambah pengetahuan dan pemahaman kita tentunya tentang bangun-bangun ruang yang ada di sekeliling kehidupan kita. Nah, Pak Dede ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan pembelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Dede memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Ya, selesai. Pak Dede mohon undur diri. Selamat bertemu kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.